Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Takkan pernah ku lupakan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu
kesetiaanmu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalam. Apa kabarnya? Luar biasa. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan kita ada kembali di rumah Tuhan dalam keadaan yang sehat. Amin. Amin. Kita mau memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Engkau baik Yesus. Kasih-Mu besar. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau luar biasa Tuhan. Mari Tuhan berkati. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, ya yang kudus, kekuatan di hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Amin. Agung
setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan, kemurahan-Mu Bapa. Setiap sore hari ini memberi yang terbaik lewat mulut lidah hati kami Bapa. Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus Engkau terus bekerja melawat jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau buka ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Semua kita berkata Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu benar diberkati Tuhan. Amin. Boleh lihat senyumnya kiri kanan. Jangan ada yang cembetut. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Kriswell boleh keluar dari rumah sakit dalam keadaan baik semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Berjumpa satu yang lainnya dengan kemurahan Tuhan. Saatnya kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Masuk ke hadiratnya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sama-sama kita katakan masuk ke Hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita tinggikan Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk Gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. saat hati menyembah. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun berangkat, Tuhan dari dalam pujian umatnya. Mari saya undang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Amin. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan dari dalam pujian umatnya. Saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka,
semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan namanya. Amin. Menara yang teguh, kota benteng perlindungan. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Oh, Engkaulah, Engkau yang termulia di bumi. Yes. Termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya, amin, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkaulah, Engkau yang termulia di bumi. Amin. Termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di mana? Oh, bermasyur, berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu percaya? Amin. Kita katakan sama-sama. Nama di atas segala nama. Nama apa? Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Amin. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Amin, amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga. Termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam dengan iman yang katakan dengan iman. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Nama Yesus luar biasa. Amin. Amin. Saat namanya menjadi kuasa atas kehidupan kita, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita tetap bisa bersuka cita apapun keadaan kita. Kita naikkan pujian kita. Amin. Pujian syukur.
kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Amin, amin. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari kita bangkit berdiri, ya. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Amin. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Dari awal Pak Yesus, kita nyanyikan sekali lagi ya. Amin. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagi kita. Amin. Hidup bersama-Mu, hidup bersama-Mu, hidup kehendak-Mu, kita berjalan, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, oh Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Oh, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Silakan Bapak Ibu. Kita akan dengarkan pengumuman. Bersyukur kepada Tuhan, segala sesuatu di dalam gereja ini boleh berjalan dengan baik. Buat persembahan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu berikan, persepuluhan dengan kesetiaan Bapak Ibu kembalikan. Kami mengucapkan terima kasih. Biarlah apa yang Bapak tabur, Bapak Ibu juga yang akan menuai. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, kita akan ada ibadah doa di hari Rabu di kediaman Ibu Lince ya, di kediaman Ibu Lince di Tower 4 di lantai 5 nomor 12 yang melayani, boleh dilihat. Lalu kita ada di hari Kamis, kita loncat dulu ya. Di hari Kamis itu ada doa kenaikan ya. Di hari Rabu kita doa ibadah doa. Di hari Kamis kita ada ibadah di tempat ini dalam rangka ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan peringati itu di pukul 4 sore di tempat ini. Bapak Ibu siapkan hati kita akan terus menanti-nantikan janji Tuhan untuk rohnya tercurah atas kehidupan kita umat yang percaya kepada Tuhan. Kita beribadah di pukul 4 sore, yang melayani juga boleh dilihat ya. Siapkan hati, pikiran untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan.
Di hari setelah kita ibadah paginya kita mulai untuk berpuasa, dan kita akan buka puasa di hari Jumat. Di hari Jumat kita akan berbuka puasa di rumah masing-masing. Doakan untuk pokok doa yang selalu Bapak Gembala share kepada kita. Kalau kita sehat, kita berdoa buat mereka. Amin. Karena saat kita sakit pun banyak orang yang berdoa buat kita. Ya, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Doakan terus gereja Tuhan di tempat ini, biar segala sesuatunya, bahkan tahun pelipat gandaan ini boleh terjadi bagi kita semua, bagi gereja Tuhan. Ibadah di hari Minggu di pukul 17 Mei. Di tempat ini kembali, mari saya undang Bapak Ibu yang melayani kembali dilihat. Dan siapkan hati pikiran untuk kembali melayani Tuhan di hari Minggu. Di hari Kamis nanti tidak ada pemuridan ya. Pemuridan itu akan dimulai lagi di tanggal 21. Onsite pukul 4 sore di rumah Bapak Gembala, dan online di pukul 7 malam. Baik youth, baik dewasa, semua bersama-sama kita akan beribadah pemuridan. Itu saja, nanti kita akan break dulu, setelah itu kita masuk ke dalam bulan Juni ya Bapak Gembala ya. Nah di bulan Juni 21 kita terakhir untuk dan kita akan lanjut kembali di bulan Juni. Itu saja pengumumannya yang bisa dibagikan. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, kami rindu sabdamu terus membangkitkan iman kami Allah. Kami menjadi pribadi-pribadi yang terus dibentuk oleh Engkau Bapa. Ada hal-hal yang Kau ingin bongkar dalam hidup kami Bapa. Bongkarlah Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-Mu yang setia. Hingga saat Engkau hadir Tuhan datang, Engkau katakan, wahai sahabatku yang setia, masuklah dalam perjamuan yang kudus. Bapa terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Ku rindu sabdamu. Ku rindu sabdamu. Ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu. Ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, amin. Kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan, buat hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Kau urapi Allah. Ku rindu menikmati sabdamu. Mari kembali saya undang kita semua bangkit berdiri. Oh haleluya. Ku rindu sabdamu. Ku rindu Tuhan. Amin. Yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan.
selalu ada dalam setiap perjalanan hidup kami. Firman-Mu yang menopang kami Tuhan, Firman-Mu yang membari hati kami, Firman-Mu yang akan mengubahkan hidup kami. Kami tahu hanya firman Tuhan yang sanggup menolong setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami sebentar kembali duduk diam dengar firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan, pesan Tuhan yang disampaikan semuanya kami terima dengan segala sesuatu hati yang terbuka. Kami siap ya Tuhan. Kami siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan saat sore hari ini. Berkatilah Bapa jalannya kebenaran firman-Mu dari awal hingga pada akhir. Dan kami serahkan semua di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan sungguh memberkati dan menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Kita masuk di minggu kedua di bulan Mei. Saya sekali lagi cuma mengumumkan ulang. Hari Kamis kita ada ibadah spesial, ibadah kenaikan Yesus Kristus. Saya rindu kita semua bisa hadir. Amin. Nanti yang akan melayani adalah hamba Tuhan yang sesungguhnya saya juga tidak perhitungkan saya akan undang, tapi tiba-tiba saya tergerak untuk undang. Jadi nanti saudara, saya berharap saudara bisa ajak keluarga, ajak kerabat untuk kita sama-sama diberkati di hari Kamis depan. Amin. Amin. Tuhan baik buat kita. Terus hari Minggu kita juga lanjut lagi ibadah bersama di minggu ketiga. Dan saya percaya saudara semua punya hati yang rindu untuk datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi Tuhan akan memberkati kita. Amin. Hari ini saya masih lanjutkan tema besar kita bicara tentang mengasihi, melimpah dalam kasih karunia dan kemurahan hati. Jadi masih hal bicara tentang kasihnya Tuhan. Nah kita mau terus belajar di sepanjang berapa sudah lewat dari 1 bulan lebih kita belajar tentang ini, kasih Tuhan. Nah saya berharap saya dan jemaat Tuhan hari-hari ini kita betul-betul bahwa kita hidup di dalam kasihnya Tuhan. Saudara jangan pikir saudara kalau orang Kristen terus bisa hadir ibadah sudah pasti Tuhan itu berpihak dalam hidupnya. Kalau sesungguhnya ternyata dalam perjalanan hidupnya dia tidak pernah punya kasih, punya mengasihi kita satu lain. Padahal dari banyak ayat, dari banyak kebenaran, Yesus sangat serius dengan tentang kasih. Jadi dia mau orang percaya, orang Kristen itu harus punya kasih. Kalau nggak punya kasih, sekali lagi identitasnya hilang. Saudara, dimanapun kita berjalan, kalau kita jadi orang yang sabar, orang yang gampang ngalah, orang yang murah senyum, mau melakukan banyak yang baik, biasanya orang dunia akan selalu sebut itu pasti orang Kristen. Itu pasti orang Kristen. Tapi kalau tiba-tiba kita di luar sana berbeda, cara hidup kita berbeda, kelakuan kita berbeda, sikap kita berbeda, biasanya kalaupun mereka nanti akhirnya tahu kita orang Kristen, mereka akan kaget. Kok orang Kristen gitu ya? Biasanya orang Kristen gak gitu tuh. Karena identitas saya dan saudara itu gitu. Amin. Jadi identitas saya dan saudara itu. Jadi jangan sampai kita kehilangan identitas. Nah banyak orang percaya hari-hari ini bahkan kehilangan identitas itu. Dia pikir gini, urusan dia hanya tentang dirinya sama Tuhan. Makanya gak heran orang muda pindah-pindah gereja. Udah kecewa pindah saja. Oh saya gak bertumbuh di sini, selalu punya banyak alasan. Padahal sebenarnya bukan tentang dia sama Tuhan, tentang dirinya. Tentang dirinya. Saya nggak pernah larang saudara mau pindah kemana. Tapi temukan di mana saudara ketika ada di ruang ibadah, di rumah Tuhan, saudara akan itu terus sampai dia datang. Itu cara saudara, nanti kita akan belajar cara saudara penuh kasih dan menghormati Tuhan. Kalau enggak saudara omong kosong kata Tuhan. Cuma berisik kata Tuhan, kayak tong yang berisik gemberincing tapi nggak ada apa-apa dalamnya. Saudara hanya selalu hidup tentang diri, sampai nanti usia tua, gitu terus tentang diri. Sampai dia datang, terus dia bilang, saya nggak kenal kamu. Terus saya bilang, Tuhan saya dari sekolah minggu loh ikut Tuhan. Ya tapi saya nggak kenal, entah kenapa. Karena nggak ada identitasnya. Saudara kalau masuk kan satu negara, kalau nggak ada identitasnya kan saudara nggak diragukan, betul ya? Saudara masuk ke negara berikutnya, saudara harus bawa identitas saudara. Kalau nggak saudara masuk dalam penjara karena nggak punya identitas. Setiap kita harus identitasnya. Nah Tuhan mau saya dan saudara harus ada identitasnya. Ke surga nanti harus ada identitasnya. Amin.
Jadi yakinkan bahwa kita punya identitas itu. Jadi kalau saudara masih belum mau berubah dengan cara identitas saudara, saudara sayang. Saudara capek ibadah, capek ikut Tuhan, ngapain? Mending di rumah aja duduk diam angkat-angkat kaki. Betul. Mending kayak orang dunia aja, nggak percaya Tuhan, udah percaya gunung-gunung aja. Sia-sia kalau kita habiskan waktu, toh akhirnya kita nggak pernah punya identitas itu. Kasih itu kata Tuhan. Maka Tuhan mau sekali lagi, Tuhan rindu. Khususnya GK Home di Jakarta, Tuhan masih kasih firman, belajar ini tentang kasih ini. Nah minggu lalu kita udah belajar dengan hal yang luar biasa. Kasihnya nggak boleh pura-pura. Amin. Karena banyak orang kasihnya juga pura-pura. Nah hari ini kita terus belajar kasih Kristus yang menguasai dan mendorong. Sekali lagi saudara, kita mengasihi bukan karena gini, bukan kita karena mengasihi Tuhan, bukan. Bukan hanya sekedar karena kita cinta Tuhan, bukan. Kita bisa mengasihi orang lain karena Kristus itu sudah mengasihi kita. Dan dia dorong kita untuk mengasihi orang lain. Amin. Kasih itu yang mendorong terus saya dan saudara. Dia kuasai hidup kita dengan kasih itu untuk apa? Untuk terus maju, terus mengasihi orang lain. Sampai kapan? Sampai dia datang. Itu tugas saya dan saudara. Dia nggak mau dalam perjalanan kita tiba-tiba kita berubah identitasnya, terjadi membenci orang lain. Itu yang nggak mau. Dia nggak mau. Dia mau kita terus sampai garis akhir kamu harus mengasihi. Sekalipun dalam perjalanan ada banyak orang menyakiti hidupmu, ada banyak orang sepertinya melemparkan kekecewaan. Jangan pernah berubah kata Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri hanya karena perasaanmu, bukan. Tapi karena kamu memang mengasihi. Lihat kasih Tuhan itu sudah bekerja dalam hidup saya dan saudara. Amin. Saudara mau berubah? Amin. Saudara mau dapati sesuatu hal yang baik dalam perjalanan hidup saudara? Betul? Hingga nanti hari-hari hidup saudara dan saya betul-betul ditolong Tuhan. Betul-betul ditolong Tuhan. Nah kita lihat ayat ini. 2 Korintus 5:14. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini terlebih dahulu. 1, 2, dan 3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti katanya, bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Saudara, terlebih dahulu saya mau bertanya, apa sih yang mendorong kita bisa tetap melayani sampai hari ini? Apa sih yang mendorong saya dan saudara bisa memberi bahkan? Apa sih yang mendorong kita mau melayani orang lain, mau menjangkau banyak jiwa-jiwa? Apa sih yang mendorong kita? Yang mendorong saya dan saudara adalah karena kasih Kristus yang menguasai kita. Amin. Kalau nggak ada kasih Kristus yang menguasai kita, tidak ada yang bisa mendorong kita bisa memberi, bisa melayani, bisa mengasihi orang lain. Enggak. Kalau dari kekuatan kita nggak bisa, nggak sanggup. Karena kita ini manusia biasa, terbatas, sulit kita selalu berbuat baik sama orang lain. Tapi karena ada kasih Kristus itu yang mendorong kita untuk terus untuk mengasihi orang lain. Dan kasih Kristus itulah yang mendorong saya dan saudara sampai hari ini tetap bisa mengasihi orang lain. Hal yang sama itu juga yang membuat Paulus punya energi, punya semangat yang tidak pernah berkurang dalam dia mengasihi orang lain. Paulus sesungguhnya ingin menunjukkan dan berkata, slide ini kita baca sama-sama. Kasih Kristus bukan sekedar perasaan hangat di hati, melainkan apa? Kekuatan yang memaksa saya dan saudara untuk mendorong kita untuk bertindak. Bukan sekedar cuma perasaan. Ini lagi rasa-rasanya enak, sayang, mengasihi. Tapi kalau udah perasaan yang gak enak, gak mau mengasihi. Bukan didasarkan itu. Kalau cuma didasarkan perasaan, berubah-berubah perasaan kita. Amin. Amin. Aduh rasanya kue lagi, aduh enaknya nih orang baik banget sama saya. Rasa-rasanya sih pantas dia dikasih. Tapi kalau dia nggak enak di perasaan saya, nggak mau mengasihi. Jangankan mengasihi, lihat mukanya aja saya sebel banget lihat mukanya. Enak saya lihat mukanya. Lihat tuh. Saudara, kadang-kadang saya pikir-pikir kemarin, iya Tuhan kenapa ya orang Kristen bisa terjebak dalam situasi itu ya. Saya renungkan gitu. Iya saya dulu kenapa bodoh juga ya, kadang-kala saya dulu belum berubah waktu saya belum bertobat. Saya kadang-kala masih berpikir gitu, kadang-kala ketika ada orang nyakitin saya nggak suka banget lihat wajahnya. Padahal Tuhan bilang kenapa harus pilih itu gitu. Padahal ada pilihan lain untuk tetap mengasihi dia. Saudara coba tuh, kalau Yesus kayak gitu tuh, waktu dia mau disalib, dia lihat kanan kiri, dia lihat pengawal, dia serdadu itu tentara, dia lihat gue hafal ya muka lo ya satu-satu ya, gue hafalin nih satu-satu ya mukanya ya. Nanti nih gue datang nih ke rumah masing-masing, gue hajar satu-satu. Apa iya gitu? Halo? Hah? Apa iya gitu? Kayak apa Yesus bilang di Kaisar?
Papa ampuni mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka berbuat. Udah biar saya tanggung semua. Amin. Dia tetap mengasihi, amin. Dia gak punya alasan untuk membenci orang-orang yang melukai dia. Dia gak punya alasan untuk pada orang-orang yang bawa dia sampai di kayu salib. Dia gak punya alasan itu. Karena dia mau tetap mengasihi setiap orang. Amin. Saudara, bagi Paulus, kasih Kristus itulah yang membuatnya tidak bisa berhenti untuk mengasihi orang lain. Dan bagi Paulus, ia tidak punya pilihan atau alasan lain selain membagikan kasih itu bagi orang lain. Jadi jika saya dan saudara hari ini sepertinya sudah merasa lelah, kehilangan motivasi untuk mengasihi orang lain, mungkin kita perlu kembali merenungkan betapa besarnya kasih itu sudah memulihkan hidup kita. Coba renungkan baik-baik. Kasih itu sudah memulihkan rumah tangga kita. Oleh kasih itu dia sudah pulihkan keadaan rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita. Dia berkati. Oleh karena kasih itu. Nah, kalau kita sulit mengasihi terus merasa lelah, kata Tuhan, padahal lagunya jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, tapi lelah lah kalau bolak-balik harus mengasihi orang itu yang sama lagi, orang yang sama. Tapi Tuhan bilang jangan lelah. Lihat Paulus juga nggak lelah. Tiap hari didera, tiap hari harus ngalamin fitnahan, tiap hari bahkan diludahin orang, tapi tidak pernah lelah. Amin. Bilang sama yang sebelah, jangan lelah. Jangan tidur dengan firman Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Iya, saudara kan lelah. Orang datang ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, tapi gak dapat apa-apa. Toh gak pernah mengasihi orang lain. Buat apa? Amin. Saudara cukup mungkin ibadah cuma sekali dalam sebulan, gak apa-apa, tapi mengasihi orang lain. Mungkin Tuhan masih pandang kita. Tapi kalau kita semua ibadah kita ikutin, tapi gak ada mengasihi orang lain, Tuhan bilang gak ada gunanya. Nanti kita akan lihat tuh ayatnya. Saya pikir mengasihi itu gak serius, ternyata sangat serius. Yesus bilang serius banget ini, karena ini bicara tentang identitas saya dan saudara. Hari ini kita akan belajar, lihat bagaimana Paulus punya semangat yang begitu kuat. Dari konteks ayat ini kita akan belajar, dan apa yang mendorongnya mau terus melakukan semua itu. Yang pertama adalah kesadarannya akan takut akan Tuhan. Itu yang membuat Paulus, yang mendorong Paulus tetap mengasihi orang lain. Karena dia punya kesadaran akan takut akan Tuhan. Lihat 2 Korintus 5 ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, kata Paulus. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, katanya. Lihat. Karena kami tahu apa itu artinya takut akan Tuhan, sehingga itu membuat kami terus didorong untuk berusaha meyakinkan orang tentang Tuhan. Bagi Allah hati kami nyata dan terang-terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Saudara, kesadaran Paulus akan takut akan Tuhan nggak seperti yang kita kadang-kala takut. Kita takut nggak makan, takut nggak ada rezeki. Kita kan gitu, takut nanti nggak punya masa depan. Paulus nggak takut itu. Paulus nggak dia sudah sampai di titik yang tidak takut tentang hal itu. Dia justru takut ketika dia tidak melayani orang lain, tidak mengasihi orang lain. Dia takut sama Tuhan. Itu dia, ketakutan dia akan Tuhan itu. Saudara, bicara tentang takut akan Tuhan, itu bicara tentang sikap hormat. Amin. Paulus sangat menghormati Tuhan di atas segalanya. Itu membuatnya dia tetap mengasihi orang lain. Kesadaran itu muncul penuh, kenapa? Dia sangat menghormati Tuhan. Paulus bahkan menyadari bahwa setiap orang termasuk dirinya suatu hari akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dia sadar betul, kelak setiap orang akan mempertanggungjawabkan itu. Itu membuat dia sadar betul bahwa iya ya, saya nggak boleh tidak mengasihi. Saya harus hidup di dalam kasih bersama dengan banyak orang. Kesadaran itu yang mendesak Paulus, mendorong Paulus untuk apa? Dia segera membujuk orang lain. Ayo, dia datangi setiap orang lain. Ayo, jangan nanti terlambat. Ayo hidup dalam kasih. Ayo hidup dalam mengasihi Tuhan. Ayo, alami kasih Tuhan yang melimpah-limpah itu. Alami. Dia terus datangin orang. Dia dorong itu terus orang. Dia desak orang. Karena kayak waktunya udah mau dekat, katanya. Nanti terlambat. Jangan sampai kamu nanti di pengadilan. Sampai di pengadilan kamu gak berbuat apa-apa. Itu membuat dia, dia takut sekali itu. Saudara mau paham? Mari kita baca ayatnya. Di ayat sebelumnya dari pasal ini kita akan belajar. Itu enaknya kalau sekolah Alkitab gitu. Jadi kalau setiap konteks itu selalu bicara yang dari yang sebelum dan atau yang sesudah. Bisa kita lihat.
Yo, 2 Korintus 5 ayat 10, mari kita baca 1, 2, dan 3. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan kita. Sebentar, berhenti. Kita siapa? Tidak ada terkecuali. Amin. Jadi bilang sama orang sebelahnya, semua loh. Termasuk lo dan gua. Semua. Lihat, amin. Benar, semua. Jangan saudara pikir GR gitu. Saudara yang rajin ibadah, rajin kasih persembahan, rajin kayaknya kemana-mana. Semua, kata Tuhan. Lihat, baik-baik. Lanjut. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Lihat, baik-baik. Semua nanti harus hadap tata pengadilan Kristus. Jangan saudara pikir, oh di seberang sana masuk surga kali ya. Kau apa siapa? Kata Tuhan. Dia harus hadap saya nanti. Saudara kadang-kala sok percaya diri bilang orang yang mati Kristen pasti masuk surga. Belum tentu. Bilang sama sebelah, belum tentu loh kita masuk surga loh. Iya loh, serius. Ini ketemu sini. Amin. Ada ayatnya bilang masuk dalam tata pengadilan, diadilin, dia nanti jadi hakim katanya kan. Dia datang pertama jadi apa? Dia jadi penolong menyelamatkan kita. Yang kedua dia datang apa? Sebagai apa? Sebagai hakim. Amin. Dia panggil satu-satu. Sini dormi. Saya mau lihat dulu apa yang kamu udah kerjakan selama kamu hidup. Singer, WL. Itu doang. Terus apa lagi? Apa ya? Kadangkala ya pergi kunjungan. Terus apa lagi? Apa ya? Yang sana udah berdamai nggak? Ah itu dia, susah. Kenapa? Hati saya udah terlalu terluka. Tuh, kenapa nggak mau? Nggak bisa Tuhan, kalau yang itu saya ngambunin. Kenapa? Udahlah, saya udah lupakan. Tapi ingatkan peristiwanya. Ingat, kalau dicipta dari awal sampai akhir ingat. Oh berarti belum lupa. Saudara, Paulus sadar bahwa meskipun dia sudah terima anugerah keselamatan itu, ia juga akan mempertanggungjawab semua itu di hadapan Tuhan. Saudara sudah terima keselamatan dari Tuhan, saudara juga akan bertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Semua kita akan hadapi tata pengadilan Kristus. Ketika kita bicara tentang pengadilan Kristus, maka kita bicara tentang bagaimana kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita sudah lakukan semasa kita hidup. Tata yang mengadili semua orang untuk menerima mahkota selama dia hidup sebagai orang percaya di muka bumi ini. Ada mahkota. Kan sekolah minggu gitu nyanyi lagunya gimana? Lagunya gimana tuh sekolah minggu? Ah gitulah. Putih. Wih, dari sekolah minggu udah diajar tuh baju putih. Makanya semua orang Kristen senangnya pakai baju putih. Biar udah terbiasa nanti di surga nggak kaget pakai baju Sama persoalan kan belum punya mahkota. Saudara mau punya mahkota emas? Mengasihi. Amin. Kasih orang lain. Amin. Nanti waktu tata pengadilan itu saudara terima mahkota itu. Pengadilan Kristus, dan Kristus akan tanya apa yang saya dan saudara sudah kerjakan selama kita sudah terima keselamatan dari Tuhan. Apakah kita cuma diam-diam baik di rumah, atau kita memang berbuat sesuatu yang baik, yang benar di hadapan Tuhan? Apa yang saya dan saudara sudah kerjakan? Dengan apa? Dengan talenta kita, dengan kebisaan kita, dengan sumber-sumber yang sudah Tuhan percayakan. Engkau diberi pekerjaan, engkau diberikan rezeki dari Tuhan. Tuhan bilang, apa yang kamu pakai? Selama aku beri ini banyak sumber aku beri ini. Terus apa yang kamu sudah gunakan melalui sumber-sumber yang aku beri? Buat Tuhan. Apa yang kau beri buat orang lain? Jangan kau terima banyak hal tapi kau nolong orang lain gak pernah, kau bantu orang lain gak pernah, kasih makan orang lain gak pernah, mengasihi orang lain apalagi. Padahal ada banyak sumber yang aku udah berikan. Kau punya talenta yang luar biasa tapi kau gak pakai untuk aku melayani orang lain. Kau udah punya kemampuan yang luar biasa, ada hikmat yang aku berikan tapi gak kau gunakan juga buat Tuhan. Nah Tuhan bilang, ini aku udah kasih nih semuanya kau kasih. Mana? Masakan sampai akhir hidupmu kamu gak pernah gunakan itu? Maka tiba saat nanti di tata pengadilan Tuhan minta pertanggungjawaban itu. Karena aku udah kasih sepanjang hidupmu. Aku kasih kamu pekerjaan, bisnismu lancar, semua yang kau doakan aku sertai. Tapi kemana? Kamu semakin hari semakin kaya, semakin pelit, semakin gak pernah mau berbagi sama orang lain. Egoisnya luar biasa, selalu bicara tentang dirinya. Mana katanya? Mana?
Padahal aku udah kasih ingat, mau nanti di akhir zaman memang ada banyak orang-orang yang akan hidupnya mementingkan diri sendiri. Aku udah kasih awasan itu, kamu masuk ke dalam itu. Harusnya kamu jangan masuk ke situ, karena kamu udah dengar firman, kamu udah terima keselamatan dari aku. Saudara, jika sampai hari ini kita tetap setia lakukan semua itu buat Tuhan, sekali lagi alasannya adalah karena kita sangat menghormati Tuhan. Amin. Tuhan di atas segala-galanya. Dan kita terus didorong untuk mengasihi orang lain, sekali lagi karena kita menghormati Tuhan. Karena rasa takut kita akan Tuhan itulah yang mendorong kita terus mengasihi orang lain, terus melayani orang lain. Ada banyak orang percaya itu sudah kehilangan rasa hormatnya kepada Tuhan, sehingga mereka dengan mudahnya mengabaikan untuk bisa mengasihi orang lain. Saya entah kenapa suka dengan ini, saya ulang-ulang sambil kepada diri saya. Saya rindu saudara sekali lagi, saudara jangan sampai berhenti untuk mengasihi orang lain hanya kembali lagi karena diri saudara. Saya nggak suka ini, saya tersinggung, saya keluar aja. Saya nggak suka ini, saya tersinggung, saya berhenti. Ya tuh, terus dia jalan lagi ke rumah Tuhan. Padahal dia jalan tetap ke rumah Tuhan. Terus tapi dengan hati yang sama dia masih bilang, saya nggak suka itu, saya nggak mau lakukan itu, tapi saya mau tetap jalan. Terus siapa yang saudara sedang hormati? Amin. Sesungguhnya siapa yang saudara mau ikuti? Amin. Tuhan atau dirimu? Atau ingin memuaskan dirimu? Dan itu yang terus-menerus dilakukan oleh orang percaya. Terus kita akan bilang dengan kasih Kristus, ya kan gak mungkin kita marah-marah. Saya pasti sama gembala bilang, ya sudahlah, mungkin di sana dia akan bertumbuh. Tapi lihat, dia hidupnya tetap tentang dirinya, tentang dirinya, tentang dirinya. Tapi dia dengar firman yang sama, tapi semua tentang dirinya. Kalau bukan tentang dirinya, saudara akan pernah bergerak dari gereja ini. Saya harus kasih tahu dengan jujur. Amin. Kalau bukan tentang diri saudara, saudara tidak akan pernah bergerak dari gereja ini. Karena saudara tetap percaya dan menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Mau siapapun bicara tentang saya tidak pernah pusing. Sepanjang Yesus itu masih berkenan dalam hidup saya. Amin. Saya bukan tidak menghormati orang lain, tapi saya jauh lebih menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Biarin aja orang makin sebel lihat saya melayani, biarin aja orang makin gak suka cara saya melayani, tapi yang penting dia suka saya melayani. Itu yang terpenting. Amin. Amin. Tapi kan banyak tidak kan? Kembali akan gagal. Kembali terus bicara tentang rohani. Saya gak bisa lagi di sana. Hati saya sudah gak ada suasana yang enak. Hati saya sudah gak nyaman. Padahal tadi kita udah belajar, kasih yang mendorong kita bukan tentang bicara tentang hati yang nyaman. Amin. Tapi tentang Kristus yang sungguh baik buat kita, yang mendorong saya dan saudara. Sebentar. Tab saya down. Dia pun ikut juga didorong dengan kasih Kristus yang luar biasa. Sampai gak tahan dia. Saya sebenarnya lagi bergumul dengan tab ini. Panjang saya dulu pakai tab yang lama. Bertahun-tahun saya tidak pernah ngalamin masalah. Tapi memang tab ini unik buat saya. Usianya belum panjang tapi sudah banyak bikin masalah. Ternyata memang gak boleh beli yang KW ya. Beli yang langsung merek aja salah. Harga tuh memang gak bisa dipungkiri. Haleluya. Oke, sambil kita nanti dia akan hidup kembali. Kesadaran akan Tuhan, akan takut akan Tuhan, itu yang saya dan saudara mau kerjakan. Saudara, saya tadi singgung tentang rasa hormat sama Tuhan. Mumpung saya ingat, tadi saya singgung tentang bagaimana sesungguhnya kenapa kita didorong untuk terus mengasihi. Karena kenapa kita takut akan Tuhan? Karena kita didorong dengan rasa hormat kita sama Tuhan. Nah, kenapa rasa hormat sama Tuhan itu penting buat saya dan saudara? Untuk saya dan saudara itu kerjakan dan lakukan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Saudara bayangkanlah gini. Kalau saudara suatu hari diundang
dapat undangan ke istana lah. Dapat undangan ke istana. Dapat undangan ke istana. Biasanya orang kalau diundang ke istana, di dalam undangan itu, saya kan pernah terima undangan waktu upacara penurunan bendera. Ditulis dengan jelas di situ. 1 atau 2 jam sebelum acara dilakukan sudah harus hadir. Bahkan kadangkala harus 2 jam sebelum acara itu sudah harus hadir. Dan kita pasti ikut harus hadir. Karena setelah itu nggak bisa hadir. Dan bahkan ketika kita hadir kita harus tunjukkan undangan kita. Nanti dicocokkan tuh sesuai nggak dengan apa yang sesungguhnya, bahwa itu memang undangan resmi yang kita harus bisa terima. Nah itu nggak mudah. Nah orang percaya pun gitu tuh. Di istana kita ikuti protokolernya dengan baik. Dan kita harus lakukan itu karena sesuai dengan protokoler sehingga kita bisa masuk dalam sebuah istana. Nah ini kalau bicara rasa hormat, orang percaya ini kan masuk dalam bicara dengan Tuhan, tentang kita menghormati Tuhan. Untuk yang ke istana kita bisa kerjakan, sanggup kita lakukan, bahkan disuruh dress code apapun kita akan turuti. Tapi ini bicara tentang Tuhan, dan gereja ini kan nggak larang saudara mau pakai apa juga. Tapi dan gimana saudara datang, caranya datang. Tapi gini, rasa hormatmu yang paling sederhana engkau tunjukkan adalah ketika kau setia datang ibadah, itu punya rasa hormat sama Tuhan. Amin. Kan udah sebanyak-banyak hal yang Tuhan sudah kasih kau, beri waktu, kesempatan. Engkau, ya sudah, ada berapa hari kau cari makan aja. 1 hari kau kembali ingat aku. Itu bukti rasa hormat. Amin. Amin. Nah kau kalau udah latih itu rasa hormat itu sama Tuhan, tentang ibadahmu sama Tuhan, maka berikutnya kau akan bisa latih dirimu nanti menghormati Tuhan dengan cara apa? Tepat waktu datang ibadah. Amin. Itu akan terus tuh berlanjut. Kau nggak akan sulit untuk datang terlambat. Kenapa? Kau punya rasa hormat tadi tuh. Ya kalau di istana aja saudara akan turuti gitu loh. Kenapa? Kalau terlambat saudara nggak akan pernah bisa masuk. Mana mungkin saudara lebih telat dari presiden yang nanti akan masuk. Sebentar lagi kita akan berdiri, semua hadirin berdiri. Sebentar lagi Presiden Republik Indonesia akan memasuki istana. Terus saudara masih lari di gerbang. Saudara yang ada di dekat pas pampres, gak boleh masuk. Sudah selesai waktunya. Tapi kalau di gereja kita bisa gitu, terus kita bisa bilang pasti tersinggung sama penerima tamu. Enak aja loh. Udah aku cari aja gereja lain. Emang gereja ini doang? Coba saudara bilang gitu sama istana. Enak aja. Emang ini doang istana? Ya emang ini doang istana. Nah gitu kira-kira saudara. Tapi kan kita bisa hormati itu manusia, betul nggak? Tuhan yang di atas segala-galanya. Masa kita nggak punya rasa hormat? Amin. Amin. Itu kadang gitu tuh. Rasa hormat itu yang kadang-kadang Tuhan kasih sederhana. Kau bisa kerjakan itu. Kau akan kerjakan banyak hal tentang rasa hormat kepada Tuhan. Yang tadi itu bisa melayani orang lain, bisa mengasihi orang lain. Benahi dulu dengan hal-hal yang sederhana tadi. Maka kita semua akan bisa punya rasa hormat yang benar di hadapan Tuhan. Berikutnya kita akan lihat di poin yang kedua. Hal yang mendorong saya dan saudara terus mengasihi karena ada apa? Karena ada kasih yang tak bisa kita tahan. 2 Korintus 5 ayat 14 berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kasih yang tidak bisa ditahan adalah kasih yang meluap, meluber dan melimpah, dan tidak mungkin hanya dipendam sendiri. Kasihnya nggak bisa ditahan. Itu yang dialami Paulus. Kasihnya nggak bisa ditahan. Karena apa? Karena tekanannya begitu kuat didorong. Saudara pernah lihat ada air yang ketika di dalam satu tampungan, walaupun dipasang bendungan, tapi kalau terbendung terus, airnya terus itu meluap terus, dan nggak bisa dialiri ke tempat yang lain, maka suatu hari pun satu kelak bendungan itu nggak tahu kualitasnya sekuat apa akan jebol karena tekanan yang begitu kuat. Amin. Minggu lalu kakak saya khawatir karena air yang begitu besar tekanan yang datang dari Bogor, sehingga orang berkasih walaupun sudah punya tanggul yang dipasang dibenerin dengan tanggul yang begitu kuat, semua tetap khawatir. Mobilnya semua dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi karena udah pernah trauma. Tanggulnya jebol, airnya deras datang sampai hancur. Rumah kakak saya udah tinggi di perumahan, udah tinggi di atas, tetap habis semua barang-barangnya. Selesai barang-barangnya. Mobil yang diparkir lenyap dari air.
Karena nggak bisa ditahan. Nah Tuhan bilang gitu, kasih itu gitu. Kasih dari Kristus itu nggak bisa ditahan. Kalau saudara alami kasih dia, melimpah. Kan kita mesti melimpah, kata Tuhan nggak bisa ditahan. Seharusnya saudara nggak bisa tahan itu untuk mengasihi orang lain. Tapi kenapa saudara bisa tahan itu? Terus tahan. Sehingga saudara kan capek itu nahannya. Padahal harusnya saudara nggak perlu tahan. Saudara ikuti saja dorongannya untuk terus mengasihi orang lain. Ya Tuhan, terus saja ikuti. Kenapa saudara tahan? Walaupun terkadang seperti dianggap gila dalam tanda kutip oleh orang dunia. Kadang-kadang memang iya buat orang dunia gini. Kenapa sih kamu repot-repot? Urus aja dirimu sendiri dulu lah. Aduh repot amat sih. Bahkan makanya orang bilang udah enak kan tuh ibadah di rumah yang besar, gereja yang besar. Biar kita nggak repot saling tegur satu yang lain. Karena urusan kita udah banyak, persoalan kita udah banyak. Ngapain kita ngurusin persoalan orang lain? Kan itu dunia bilang. Para Tuhan bilang kamu harus terlibat ngurusin orang lain. Peduli sama orang lain. Amin. Tapi kadang-kadang kita akan bilang, Pak Pendeta nggak bisa. Kami sendiri aja lagi susah. Masa kan kami harus bantu orang lain? Kami sendiri aja lagi susah. Kata Tuhan, iya betul aku tahu kamu susah. Terus gimana saya bisa bantu orang lain? Orang kami lagi susah. Iya ya. Coba Tuhan tuh kasih punya pengertian yang kayak kita nih. Kalau saya mungkin jadi gembala bisa ngerti gitu. Iya dia lagi susah ya gimana juga ya kita dorong untuk dia bantu orang lain. Orang dia juga lagi susah perlu dibantu. Tapi Tuhan kadang punya cara yang berbeda. Enggak, bantu orang lain dengan banyak cara yang kamu punya. Aku udah kirim tuh sumber-sumber yang luar biasa buat hidupmu. Mungkin kau hari ini gak punya sumber rezeki uang yang kau pegang. Tapi ada. Apa tuh waktumu? Amin. Ada. Perhatianmu, amin. Ada doamu lah. Saya nggak punya nih Tuhan untuk bantu pekerjaan Tuhan. Betul, saya tahu kamu nggak punya uang. Tapi kan waktumu ada. Kepedulianmu masa nggak ada timbul. Datang aja sini. Entah saudara gini. Ya udah Pak Haryanto, saya nggak bisa kasih apa-apa buat gereja. Tapi saya datang janji jam 3:30 atau lebih kurang. Saya datang, saya pastikan di kursi ini semua tersusun rapi dengan baik. Itu dia. Amin. Saya nggak bilang saya tentang saya bangga enggak. Saya tiap masuk ke sini saya selalu rapikan kursi dan pastikan baru saya naik ke atas. Karena itu banyak cara yang kita bisa lakukan. Amin. Banyak. Tapi kan kita selalu lihatnya gini, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Padahal Tuhan sedang dorong itu. Banyak yang kita bisa kerjakan. Amin. Banyak di rumah Tuhan bisa saudara lakukan. Setiap waktu saudara bisa buat Tuhan. Sehingga kasihmu tuh senantiasa meluap buat Tuhan. Udahlah, saya tahu kami lagi susah. Kami sedang bergumul ini. Tapi kami masa gak percaya Tuhan pasti tolong kami kok. Ya udah kami terus bergerak aja. Melayani aja. Jangkau aja banyak jiwa. Kalau ketemu orang lain kayak orang stres bilang. Datang sama Tuhan. Pasti ditolong bu. Oh gitu ya. Dia lihat kita. Ya. Dari atas kepala sampai kaki, dia aja perlu ditolong. Dia ngomong sama saya, pasti ditolong. Lah dia lihat, lah lu aja lagi susah. Ya itu kadang-kadang kayak orang gila dalam tanda kutip, betul nggak? Tapi kita terus aja bergerak kayak Paulus tuh dia bergerak aja. Walaupun dia tahu dia pun lagi susah. Dia didera orang, mungkin orang bilang nggak pantas ini jadi hamba Tuhan. Masa hamba Tuhan kekurangan? Tapi dia terus aja, dia terus aja. Dia nggak kuat untuk tahan itu. Karena dia tahu betul setiap orang nanti akan masuk dalam pengadilan itu. Dan dia mau segera itu jangan sampai orang ketinggalan. Makanya kan ada ayat bilang, kenapa Tuhan percepat segala sesuatu waktunya, betul nggak? Kalau orang rasakan nggak? Entah ya karena kita hidup dalam teknologi yang canggih ya. Kita terlalu sibuk gitu. Jadi kayak waktu cepat. Tapi betul waktu itu cepat. Dan kenapa? Makanya firman Tuhan dari awal udah bilang, kenapa saya percepat itu? Karena kalau saya nggak percepat, nggak ada orang yang selamat. Amin. Gak ada orang yang selamat. Saya percepat itu. Nah Tuhan bilang gini, ini waktunya cepat ya. Ayo, jangan santai. Kasih tahu sama keluargamu, bilang sama anak-anakmu, jangan main-main ikut Tuhan. Jangan kayak mau cari rezeki di sana. Dia pikir masa depan di sana. No. Aku yang masa depannya. Aku yang rancang itu. Nanti kelak waktu masuk pengadilanku, kau menghadap aku kata Tuhan, kamu gak pernah buat apa-apa. Dan Yesus bilang, aku gak kenal kamu. Kamu membuat kejahatan sepanjang hidupmu. Masa kan saudara udah ubanan di sana sini, kepala kayak saya gini, rambutnya udah hilang, nggak berbentuk lagi, kan tega gitu. Tiba-tiba Yesus bilang, Haryanto, saya nggak kenal kamu.
Kenapa Tuhan? Aku udah melayani lo Tuhan, udah jadi gembala yang luar biasa, nggak minta-minta apa-apa aku, tapi nggak punya kasih kamu sama orang lain. Kamu tetap aja benci sama orang lain. Amin. Saudara mau mengasihi Tuhan? Saudara mau mengasihi orang lain? No, aminnya pelan ya. Kalau mengasihi Tuhan kencangnya luar biasa. Saudara, Paulus rela menderita, rela dipenjara, rela kelaparan karena kasihnya yang begitu kuat atas setiap orang. Kasihnya yang kuat itu tidak bisa ditahan untuk bisa terlibat dalam mengubah setiap kehidupan banyak orang. Amin. Dia mau setiap orang hidupnya berubah. Saya dan saudara juga rindu setiap orang hidupnya berubah. Amin. Itu dia. Jangan kita dorong mereka jadi jatuh, tapi kita dorong mereka untuk apa? Berubah. Kasih Tuhan itu memaksa saya dan saudara untuk terus mengasihi orang lain. Bukan kasih kita karena kasih kita kepada Tuhan sekali lagi, tapi karena kasihnya kepada saya dan saudara. Sehingga itu membuat kita bisa mengasihi orang lain. Berikutnya, poin yang terakhir. Hal yang mendorong saya dan saudara terus mengasihi karena kita sekarang punya cara pandang yang baru dan cara pandang yang sudah berubah. Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Lihat kata Paulus, sekarang kami nggak lagi mau nilai nih menurut ukuran manusia. Dan jika kami nih, dia jujur nih, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya, cara pandang Paulus itu berubah dalam melihat dan menilai setiap orang karena kasih Kristus. Paulus tidak lagi menilai orang lain berdasarkan statusnya, berdasarkan harta yang dia miliki, bahkan fisiknya yang punya. Dia gak nilai itu. Dia K-Hop di Jakarta dia tidak nilai setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Saudara mau bawa apa? Saudara mau pergi datang ke tempat ini gimana caranya? Tidak dilihat itu. Namun Paulus melihat bahwa setiap pribadi itu sangat-sangat berharga, yang olehnya Kristus rela mati. Itu yang membuat Paulus terus tergerak untuk melayani orang lain. Saudara, berhentilah untuk selalu menilai setiap orang dengan cara pandang kita yang salah. Amin. Sebelum bertobat, Paulus memang pernah melihat dan menilai seseorang dengan cara pandang yang salah. Dulu waktu dia belum bertobat. Tapi ketika Paulus sudah bertobat, dia berubah itu. Bahkan waktu dia juga dulu belum bertobat, dia nilai Kristus menurut ukuran manusia. Dia anggap Kristus itu apa Kristus? Yesus itu hanya sebagai tukang kayu dari Nazaret. Namun setelah hidupnya Paulus diubahkan, cara pandangnya berubah. Dia mengalami kasih yang besar itu. Paulus lihat Kristus itu Tuhan. Kristus itulah penebus satu-satunya, sumber dari segala sesuatunya. Berubah cara pandangnya terhadap Tuhan. Amin. Maka diakuin tadi, dulu iya. Sampai saya lihat Yesus saja, saya dulu cara pandang saya salah. Saya pakai cara pandang manusia. Siapa Yesus? Tukang kayu doang. Apa itu dia? Ternyata ketika dia alami itu kasih itu, Roh Kudus mengubahkan hidupnya. Kasih Kristus mengubahkan hidupnya. Dia lihat Kristuslah satu-satunya penebus. Kristuslah satu-satunya pengharapan saya. Kristuslah satu-satunya sumber segala-galanya dalam hidup saya. Karena hanya dia yang bisa selamatkan hidup saya. Amin. Saudara mau hidupmu diubahkan? Sehingga saudara akan lihat cara pandangmu berubah dengan orang lain. Amin. Kalau saudara lihat ada orang lain ngejengkelin mulu, ngejengkelkan terus, kadang-kadang ini orang kenapa ya mulutnya nggak mau berubah? Ya sudahlah, doakan saja. Yang penting hatimu jangan jadi membenci. Amin. Ya sudah, doakan saja. Bilang Tuhan, saya percaya Tuhan sudah ubahkan kami. Pasti Tuhan juga sanggup ubahkan dia. Amin. Karena dia sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Itu doa kita. Amin. Tanpa kita bilang benci, tanpa bilang aduh, tuh orang yang mulutnya, biar nanti suatu hari ya, nanti dia kena batunya itu ya, ya kena ajab dia nanti. Biar nanti sial dia tuh, sial tuh. Pas kita lihat, kita ketemu nih, tiba-tiba kan kadang-kadang tuh orang Kristen itu suka menghubung-hubungkan seperti itu kebenaran. Kita dengar tiba-tiba, wih, ibu itu tuh jatuh, bapak itu tuh jatuh. Bukan? Iya, dia sih. Dia gitu tuh mulutnya, dia tuh gitu, kayak gitu dibubuhan. Padahal nggak ada urusannya dengan itu, betul. Tapi kita senang kan, karena lawan kita aja. Padahal dia itu lawan kita nggak? Saudara Ki, amin, amin. Coba bilang sama sebelah kamu, saudaraku loh. Belakang bilang saudaraku loh, amin, amin. Kalau dia lagi jatuh, saudara angkat dia, amin. Maka Yesus bilang, sekalipun dia mau jatuh tidak akan tergeletak. Kenapa? Ada banyak orang yang akan menolong. Amin. Amin. Ada banyak jemaat akan bantu. Amin.
Tanpa perlu harus menuduh, kamu salah. Enggak perlu, kata Tuhan. Maka nanti waktu kita datang nih, Tuhan sebagai hakim mengadili kita. Tuh dia lihat, Oma, saya sangat diberkati sepanjang hidupmu. Engkau begitu mengasihi orang lain. Masuk dalam kerajaanku. Masuk dalam kerajaanku. Memerintah bersama aku. Terima mahkota. Baru kita bilang, saya pikir cuma di sekolah minggu doang nyanyi itu kayak pikir dongeng. Ternyata benar serius. Ada mahkota. Amin. Amin. Saudara mau mengasihi orang lain? Saudara mau mengasihi orang lain? Amin. Mengasihilah orang lain. Amin. Sehingga percayalah, nanti waktu Tuhan kirim jiwa-jiwa yang luar biasa, yang kadang-kala bikin kita geleng-geleng kepala, nggak apa-apa, kata Tuhan. Mungkin kadang datang dia dengan cara melambai, udah jangan diomongin. Amin. Sekarang semua masih normal, tiba-tiba nih ada orang loh, dia jiwa loh, bilang, hai tante, Geki ya, di sini ya Geki ya. Ibadah jam berapa? Wah, dia belum bertobat nih. Jangan saudara, amin. Langsung rangkul dia. Tuhan, dia orang paling berharga. Saya mau bawa dia ke ramah Tuhan, amin. Saya diubahkan Tuhan, siapa saya, dia pun pasti bisa diubahkan, amin. Gitu, amin. Terus apalagi tiba-tiba nanti Tuhan kirim, terus kita kenal pula lagi hidupnya. Dulu kayak apa? Saya tahu tuh, Pak Pendeta. Dia tuh orangnya yang sekarang aja bukan suaminya. Padahal Yesus pernah bilang kan dalam ceritanya, iya saya tahu yang sekarang pun yang tinggal sama kamu bukan suami kamu, tapi pulanglah, bertobatlah. Amin. Yesus nggak buang dia toh. Amin. Amin. Sama dengan kita. Kita ketemu dengan gitu tuh. Oh iya, kok ibu ini gini ya, kok bapak ini gini ya, rangkul dia. Yuk, kita sama-sama bertumbuh dalam kasih. Kami gak tahan tuh gak mengasihi kamu. Amin. Kami gak mau benci kamu. Kami gak mau buat sesuatu yang gak baik tentang hidupmu. Mungkin kami gak bisa bantu secara uang, secara finansial. Tapi kami bisa bantu kamu punya semangat untuk terus berjuang bersama dengan Tuhan. Amin. Tanya kabar, gimana Pak? Udah bisa gak Pak? Belum. Gimana bro? Udah dapat pekerjaan? Belum. Oh ya, sama-sama kita bro ya, saling memberi semangat. Saya pun juga masih lagi merintis, belum juga dapat pekerjaan yang baik. Tapi kita percaya ya bro, Tuhan baik buat kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau ajak kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Engkaulah jalan yang sempurna Tuhan. Makasih Yesus buat firman-Mu hari ini. Kau terus mengajar kami tentang bagaimana kami mengasihi orang lain. Makasih buat setiap firman-Mu bagi kami setiap minggu Tuhan. Engkau ajaib buat kami. Engkau sedang bentuk kami jemaat. Kelak kami akan alami pelipat gandaan kelimpahan ketika kami semua siap untuk menerimanya dengan baik. Makasih Bapa. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan
karyamu dalam hidupku bagaikan, amin, bagaikan langit yang membentang. Oh, begitu luas kasih Tuhan, kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku bagaikan dalamnya samudra. Begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, amin, kesetiaanmu dalam hidupku. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, bagaikan langit yang terbentang, bagaikan langit yang membentang, amin, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu, amin, dalam hidup kami Tuhan, hidupku bagaikan dalamnya samudra Tuhan, bagaikan dalamnya samudra. Begitu dalam kasih tiada terhitung, amin, persetiaanmu dalam hidupku. Makasih Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, kasih-Mu begitu dalam buat kami. Tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu bagi kami. Kami tidak bisa balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tapi yang kami tahu ya Tuhan, Engkau mendorong kami untuk mengasihi orang lain. Itu cara kami membalas kasih-Mu dengan cara mengasihi orang lain, mengampuni mereka satu dengan lain, mengasihi mereka dengan baik, melayani mereka dengan baik, bahkan mendorong mereka juga untuk tetap mengasihi Engkau di atas segala-galanya, menghormati Engkau Tuhan, takut akan Engkau Yesus. Kasih-Mu besar bagi kami. Ubah cara pandang kami untuk melihat orang lain. Tidak melulu kami lihat kesalahan orang lain, tapi kami melihat ada potensi besar yang Tuhan taruh dalam setiap pribadi orang lain. Jika setiap orang itu berharga di hadapan Tuhan, setiap kami berharga di hadapan Tuhan, dan setiap orang layak terima kasih Tuhan. Ajari kami Yesus jemaat-Mu itu sungguh-sungguh mengasihi orang lain, melayani orang lain, peduli buat orang lain, memberkati orang lain. Karena kami tahu Tuhan tidak akan mungkin tidak memberkati kami. Tuhan pasti dengan kesetiaan-Mu luar biasa selalu menaungi langkah kami, melindungi perjalanan kami. Terima kasih buat berkat-Mu yang tiada terhingga buat kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu sampai hari ini. Apalagi Yesus, ajar kami itu membalasnya dengan cara mengasihi orang lain. Kami minta ampun kepada Engkau Yesus. Kalau selama ini mungkin kami terlalu meninggikan diri kami, kami menganggap selalu diri kami yang paling benar dari orang lain. Kami menganggap bahwa diri kami ini sepertinya lebih hebat dari manusia yang lain. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami ya Tuhan. Siapapun kami di tempat ini, ampuni kami. Biarlah kami ketika kami nanti kelak menghadapi tata pengadilan Kristus, Engkau akan berhadapan dengan kami muka dengan muka, dan Engkau akan berkata, "Kau orang yang Aku kasihi, sahabat yang Aku kasihi, masuklah ke dalam tempat yang Aku sudah siapkan." Kami mengalami segala kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih Yesus, Engkau yang menolong hidup kami. Engkau yang sudah sembuhkan sakit penyakit kami semua, jemaat-Mu di tempat ini. Apapun yang dialami oleh jemaat-Mu hari-hari, Tuhan, Engkau sumber kekuatan bagi mereka.
Terima kasih Yesus. Kami akan tutup ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi kami akan naikkan pujian ini bersama-sama. Remnya saja. Bagaikan langit yang membentang. yang membentang Begitu luas. begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan Dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku bagaikan dalamnya samudra. bagaikan dalamnya samudra. Begitu dalam kasih Tuhan Tiada terhitung tiada terhitung. kesetiaan Kesetiaan-Mu dalam hidup. Tiada terhitung pertolongan-Mu. Tiada terhitung pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu Tuhan. Tiada terhitung. Amin. Kesetiaan-Mu dalam hidup. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai langkah hidup saya dan saudara mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya.